Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Horas, Shalom, dan selamat pagi. Apakah yang saat ini Anda tunggu untuk Tuhan lakukan dalam hidupmu? Sebagai seruanmu kepada Tuhan, mungkin ada dari kita yang berseru agar Tuhan mengubah jalan hidupnya yang terbeban menjadi ringan. Ada yang berseru agar Tuhan menjamah memulihkan kesehatannya. Dan ada juga yang berseru kepada Tuhan agar Tuhan menyentuh seseorang dari keluarganya untuk kembali hidup di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi seruan kita kepada Tuhan saat ini, sangat penting sekali dibarengi dengan kesabaran dan kesetiaan dalam Tuhan, agar kita tidak menjadi lemah dalam menantikan pertolongan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021, bertemakan berseru dan memohon kepada Tuhan. Tertulis pada kitab Mazmur pasal 102 ayat yang ketiga. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepada aku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Atau di dalam bahasa Batak dikatakan, unang tung tabuni hon bohim maradok penahu diari hagugu taki. Sai paeleng ma pinggol mutuahu, hapugani ma mangalusi ahu diari pajogokku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesabaran dan penantian merupakan suatu hubungan yang sangat erat sekali di dalam kehidupan kita ketika berseru kepada Tuhan. Di mana ketika kita berseru dan memohon kepada Tuhan, sangat diperlukan kesabaran, kesetiaan, serta ketekunan. Tanpa kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan, maka seseorang itu ketika dia berseru memohon kepada Tuhan akan menjadi mudah untuk jatuh kepada keputusasaan atau kekecewaan. Dia akan cepat merasa bosan dan jenuh sehingga berhenti berseru memohon kepada Tuhan. Ketika kita hendak berseru kepada Tuhan, tentulah kita harus terlebih dahulu mencari wajah Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan, sehingga setiap seruan kita didengar oleh Tuhan. Demikian halnya di dalam firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 102 ayat yang ketiga, mengajarkan kita bagaimana sikap hidup kita ketika menghadapi penderitaan. Pemazmur menyatakan harus mencari wajah Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan baik melalui doa, pujian, ibadah, atau penyembahan, dan kemudian menyampaikan seruan permohonan. Dalam ketidakberdayaannya, pemazmur sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat dia andalkan. Pemazmur percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal yang buruk menjadi kebaikan menurut hikmat dan rencana Tuhan saja. Penderitaan dan kesesakan yang dialaminya mengingatkan dirinya bahwa dia adalah manusia ciptaan Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karenanya pemazmur sadar bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan, sehingga dia berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Pemazmur menaikkan permohonan kepada Allah agar mau mendengarkan ratapannya. Dia memohon keterlibatan Allah. Allah mau mendengar doa serta seruannya dan tidak menyembunyikan wajahnya. Juga agar Allah mau menyendengkan telinganya serta mau bertindak atas penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menjawab doa dan seruan kita. Allah adalah satu-satunya jawaban atas berbagai persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Terkadang Tuhan menempatkan kita pada posisi tertentu agar kita mau berseru kepadanya dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Yang menjadi persoalan bukan tentang apa yang terjadi saat ini, namun respon yang kita berikan
saat kita menghadapi masalah tersebut. Hal itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan kelak. Apakah kita berseru kepada Tuhan atau mengandalkan diri kita? Lewatilah segala proses yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dan kerjakanlah apa yang seharusnya Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan menghadapkan wajahnya atas seruan setiap doa-doa kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam segala aktivitas satu hari ini. Amin, marilah kita berdoa. Kepadamu-lah Tuhan kami berseru dan memohon pertolongan, karena hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan ini, di dalam berbagai persoalan hidup. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menjamah mereka baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi, pulihkan mereka Tuhan. Juga yang terpapar virus corona, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati pemerintah negara kami, berikanlah hikmat kepada mereka di dalam kepemimpinan mereka. Berkati juga gereja-Mu di dalam segala pelayanan gereja-Mu. Kiranya pemujian penyembahan di tengah-tengah gereja-Mu dan jemaat-Mu layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.